Hai semua, perkenalkan nama saya Latifa Aprilia Dewanti dengan NIM 07011182530011 dari Program Studi Administrasi Publik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Teori Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Dian Anggraini, SIP, MSI. Adapun materi yang akan saya bahas pada presentasi kali ini adalah mengenai paradigma administrasi negara dan bagaimana konsep tersebut berkembang dalam kajian ilmu administrasi publik. Yang pertama, sebelum membahas lebih jauh mengenai paradigma administrasi negara, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu administrasi publik. Administrasi publik adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana pemerintahan mengelola berbagai kebijakan, organisasi, serta sumber daya yang dimiliki negara untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam prakteknya, administrasi publik mencangkup berbagai aktivitas seperti perumusan kebijakan publik, pengelolaan organisasi, serta pemerintahan, pengaturan birokrasi, serta pelaksanaan program-program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan utama dari administrasi publik adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga pemerintahan mampu menjelaskan fungsinya dengan baik serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. Seiring dengan perkembangan zaman, cara pandang ahli terhadap administrasi negara juga mengalami perubahan. Perubahan cara pandang inilah yang kemudian dikenal dengan istilah paradigma administrasi negara. Paradigma dapat diartikan sebagai kerangka berpikir adalah cara pandang yang digunakan untuk memahami suatu ilmu pengetahuan dalam konteks administrasi negara. Paradigma digunakan untuk menjelaskan bagaimana para ahli memahami peran pemerintahan, fungsi birokrasi, serta hubungan antara negara dan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan paradigma dalam administrasi negara juga terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan, perubahan kondisi dalam politik, serta meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik. Salah satu tokoh yang menjelaskan perkembangan paradigma administrasi negara adalah Nicholas Henry. Ia menjelaskan bahwa administrasi negara mengalami beberapa tahapan perkembangan paradigma yang menggambarkan perubahan fokus kajian dalam bidang administrasi publik. Paradigma yang pertama adalah paradigma dikotomi politik dan administrasi. Paradigma ini berkembang pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Dalam paradigma ini juga menjelaskan bahwa politik dan administrasi harus dipisahkan secara tegas. Politik berperan dalam menentukan kebijakan publik, sehingga administrasi bertugas melaksanakan kebijakan tersebut secara profesional. Tokoh yang sering dikaitkan dengan gagasan ini adalah Woodrow Wilson, yang menyatakan bahwa administrasi publik harus dipelajari secara ilmiah agar pemerintahan dapat berjalan secara efektif. Tujuan dari pemerintahan antara politik dan administrasi ini adalah agar birokrasi dapat berkembang secara netral, profesional, dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Namun, praktiknya pemisahan antara politik dan administrasi tidak berjalan secara sempurna, karena dalam kenyataan
proses administrasi sering kali berkaitan dengan erat dengan proses politik paradigmanya. Dan paradigma yang kedua yaitu prinsip-prinsip administrasi. Pada tahap ini, para ahli berusaha menemukan prinsip umum yang dapat digunakan dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Prinsip tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam organisasi birokrasi. Salah satu tokoh yang berpengaruh dalam paradigma ini adalah Henry Fayol, yang mengemukakan berbagai prinsip manajemen seperti pembagian kerja, disiplin, kesatuan pemerintahan, serta koordinasi dalam organisasi. Prinsip-prinsip tersebut kemudian banyak diterapkan dalam berbagai pemerintahan untuk menciptakan birokrasi yang lebih teratur dan sistematis. Selain itu juga terdapat pula konsep postcard yang diperkenalkan oleh Luther Gould. Konsep ini menjelaskan fungsi-fungsi utama dalam administrasi publik, yaitu planning atau perencanaan, organizing atau berorganisasian, staffing atau penyusunan pegawai, directing atau pengarahan, coordinating atau koordinasi, reporting atau pelaporan, serta budgeting atau pelanggaran. Paradigma yang ketiga adalah paradigma administrasi publik sebagai ilmu politik. Pada tahap ini, administrasi mulai dipandang sebagai ilmu politik karena berkaitan erat dengan proses pembukaan kebijakan publik dan penggunaan kekuasaan dalam pemerintahan. Dalam paradigma ini, fokus kajian administrasi publik tidak hanya pada struktur organisasi birokrasi, tetapi juga pada bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan bagaimana keputusan diambil, serta bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan dalam sistem pemerintahan. Paradigma ini juga menunjukkan bahwa administrasi publik tidak sepenuhnya dipisahkan dalam proses politik, karena kebijakan pemerintahan selalu dipengaruhi oleh dinamika politik yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya, paradigma yang keempat, paradigma administrasi publik sebagai ilmu administrasi. Dalam paradigma ini juga administrasi publik mulai berkembang menggunakan pendekatan dari berbagai disiplin ilmu selain seperti ilmu manajemen, sosiologi, dan psikologi organisasi. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Melalui pendekatan ini juga, para ahli administrasi publik mulai mempelajari berbagai hal seperti perilaku organisasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, serta pengelolaan sumber daya manusia dalam birokrasi. Dengan adanya pendekatan ini, organisasi pemerintahan juga diharapkan mampu bekerja secara lebih profesional dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat. Seiring berkembangnya zaman, munculnya pula paradigma yang lebih modern, yaitu New Public Management. Paradigma ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen sektor swasta dalam organisasi pemerintahan. Melalui pendekatan ini juga, pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, memperbaiki sistem manajemen organisasi, serta lebih berorientasi pada hasil dan kinerja. Selanjutnya, ada New Public Management, mendorong adanya inovasi dalam pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparansi, serta berkualitas. Memahami berbagai paradigma administrasi negara, kita dapat melihat bagaimana sistem pemerintahan berkembang, serta dari waktu ke waktu
bagaimana pemerintahan ini berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai paradigma administrasi negara dalam perspektif administrasi publik. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat menambah wawasan kita untuk mengenai perkembangan administrasi pemerintahan dan pentingnya peran pemerintahan bagi administrasi publik. Sekian, mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun.